Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep dan teori belajar. Bagaimana belajar itu terjadi? Belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performance mengalami perubahan yang terjadi melalui proses dan menghasilkan perubahan seperti tingkah laku, kemampuan, nilai aturan, dan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dengan demikian, perubahan tersebut tentunya diharapkan adanya keadaan lingkungan seperti lingkungan di sekolah. Adapun proses pendidikan di sekolah, guru memiliki tugas utama yaitu sebagai pelajar, sedangkan tugas utama siswa adalah belajar. Nama saya Yulia Syafitria. Saya akan membacakan definisi belajar. Arti kata belajar di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah suatu usaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat 4 macam arti belajar, yakni memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan, atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat dan mendapatkan informasi atau menemukan. Menurut Robinson, belajar adalah bahwa belajar merupakan adanya kesadaran dan kemauan pada diri individu untuk belajar, sehingga memperoleh pengetahuan untuk mengubah tingkah lakunya. Nama saya Septiulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Robert Gagné mengemukakan ciri-ciri penting dari belajar sebagai berikut. Pertama, belajar adalah proses dalam diri manusia. Kedua, belajar pasti melibatkan interaksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, belajar dapat disimpulkan terjadi apabila ada suatu perubahan tingkah laku si pembelajar. Saya Yordanur Wardani akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aspek fisiologis. Aspek fisiologis meliputi hal-hal yang bersifat jasmania. Kondisi jasmania menandai tingkat-tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas anak dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, aspek psikologis. Aspek psikologis meliputi hal-hal yang bersifat rohania. Pada umumnya, faktor-faktor rohania yang dipandang lebih esensial seperti kecerdasan atau intelijensi, sikap, bakat, minat, dan motivasi. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama, faktor lingkungan sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial antara lain adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, faktor lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan non-sosial adalah yang pertama, lingkungan alamiah, yang kedua, faktor instrumental, dan yang ketiga, faktor materi pelajaran. Nama saya Syafira Audinarida. Saya akan menjelaskan tentang fase-fase dalam belajar. Gagné mengklasifikasikan fase-fase belajar ke dalam 4 bagian, yakni sebagai berikut. 1. Fase pengenalan atau apprehending phase. Yang kedua, fase perolehan atau acquisition phase. 3. Fase penyimpanan atau storage phase. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada fase pemanggilan atau retrieval phase. Menurut Gagné, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar, sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil dari belajar. Nama saya Syaida Aulia Ramadhani. Saya dan kedua teman saya akan membahas tentang beberapa teori-teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Teori perilaku berakar dari pemikiran behaviorisme. Dalam perspektif behaviorisme, pembelajaran diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara rangsangan atau stimulus
dan balas atau respon. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses pembiasaan. Hasil pembelajaran diharapkan adalah perubahan perilaku berupa kebiasaan. Nama saya Umatri Arsana akan menjelaskan teori kognitif. Dalam perspektif teori kognitif, belajar merupakan peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral. Meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak nyata dalam setiap peristiwa belajar. Perilaku individu bukan semata-mata respon terhadap yang ada, melainkan karena dorongan mental yang diatur oleh otak. Jadi, belajar menurut teori kognitif adalah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Nama saya Rajan Tarigan, teori konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan, serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman. Semua pengetahuan, tidak peduli bagaimana pengetahuan itu didefinisikan, pengetahuan yang terbentuk di dalam otak dan dikonstruksikan berdasarkan pengalamannya sendiri. Semua pemikiran orang didasarkan pada pengalamannya sendiri, sehingga bersifat subjektif. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.